Ini adalah hasil kerja kita. Kita bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Afandi Surbakti. Kita akan langsung mulai. Langsung aja kita buka Microsoft Word. Kita klik icon Word 2 kali. Kemudian kita pilih blank document. Klik blank document. Nah, ini adalah tampilan lembar kerja Microsoft Word. Nah, di tahap awal ini kita simpan dulu lembar kerja kita. Klik file, save, kita pilih browse. Kemudian kita masukkan, saya masukkan ke folder latihan, saya masukkan latihan 3. Saya klik save. Baik, sekarang lembar kerja kita sudah berubah namanya. Nah, yang pertama kita akan mulai untuk mengatur halaman kita. Nah, untuk mengatur halaman, teman-teman bisa klik pada menu layout. Kemudian silahkan teman-teman pilih size. Nah, di sini ada banyak ukuran. Ya, teman-teman bisa pilih letter, kemudian ya, ada letter, ada legal, A3, B, ya, ada banyak, ada macam-macam di sini, ada B4 dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita pilih saja untuk ukuran A4. Ini ada paling atas A4. Untuk kita mengatur marginnya di sebelah sini, masih di menu layout, di sub menu page setup ini, silakan teman-teman memperhatikan di bagian ini ada segi 4 mengarah panah bawah. Ini ada menu selengkapnya dari page setup, silahkan diklik. Nah, di sini di menu selengkapnya dari page setup, di sini kita bisa mengatur margin. Ya, margin itu adalah jarak dari tepi kertas ke dalam. Nah, ini disebut dengan margin. Nah, kita bisa atur, ya, misalkan untuk format kali ini, untuk margin atas kita pilih 3, kemudian margin bawah kita pilih 4, ya, margin kiri kita pilih 4, margin kanan kita pilih 3. Oke, kemudian kita pilih save. Nah, ini biasa untuk format-format skripsi, ya, seperti itu umumnya. Baik. Nah, di sini kita coba untuk mengetikkan dasar Microsoft Word. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana sih caranya jika kita ingin membuat dasar-dasar Microsoft Word ini sebanyak 10 kali? Nah, caranya sangat mudah sekali. Kita bisa blok, klik tahan, kita tarik sampai ke kiri, kemudian kita klik copy, klik kanan, kita pilih copy, kemudian di sini kita ketik enter, kita klik kanan, kita paste. Ini ada paste. Nah, kemudian kita klik kanan lagi, kita klik paste. Kita klik kanan lagi, kita klik paste. Nah, ada langkah mudah untuk mempaste. Teman-teman bisa menekan tombol CTRL di sudut kiri bawah pada keyboard teman-teman, klik tahan, kemudian sambil ditahan tombol kontrol, klik tombol V. Ya, nah, ini artinya paste. Nah, teman-teman dengan sangat mudah sekali untuk bisa mempaste apapun di lembar Microsoft Word hanya dengan shortcut Ctrl plus V. Ctrl plus V. Nah, sangat mudah sekali. Ya. Kita sudah belajar tentang mengcopy dan mempaste. Nah, coba yang berikutnya
kita bisa enter lagi. Ini kita klik ya, Microsoft Word, dasar-dasar Microsoft Word. Kita klik kanan, kita pilih cut. Nah, kita coba enter 2 kali. Kita klik kanan, kita paste. Nah, apa sih bedanya antara copy dengan cut? Nah, kalau copy itu kita menyalin teks yang sebelumnya, kemudian kita paste atau kita tempelkan di bagian yang kita inginkan. Namun, jika kita pilih cut, kita klik kanan, kita pilih cut, itu artinya kita memotong atau menggunting, kemudian kita tempelkan ke tempat yang kita inginkan. Nah, seperti itu ya. Oke, ini kita misalkan kita klik kanan, kita cut, kita enter, kita pindahkan pada di sini, paste. Nah, dia sudah pindah. Itu teman-teman untuk dasar dari copy, paste, dan cut. Oke. Namun bagaimana jika kita salah melakukan sesuatu? Misalkan kita sudah meng-cut bagian ini, kita klik, kita cut, kemudian kita paste di sebelah sini. Namun itu kita tidak menginginkannya, kita ingin mengembalikannya seperti semula. Nah, caranya teman-teman sangat mudah sekali ya. Teman-teman bisa dengan cara klik pada pojok kiri atas. Nah, di sebelah sini ada tulisan undo ya, undo paste. Ini kita klik. Nah, maka secara otomatis formatnya akan kembali, atau formatnya teman-teman bisa tekan di keyboard Ctrl Z. Ctrl Z. Ini untuk mengembalikan hal-hal yang sebelumnya kita sudah lakukan dan ingin kita kembalikan. Ya, kita tidak ingin melakukannya, kita bisa tekan ya undo. Ya, jika kita ingin melakukannya, kita bisa pilih redo. Ya. Nah, ini kembalikannya. Kita klik redo, maka dia akan melanjutkan. Kita klik undo, dia akan mengembalikan. Redo, lakukan. Nah, itu adalah hal-hal dasar yang teman-teman harus ketahui dalam menggunakan Microsoft Word. Baik teman-teman, berikutnya kita akan coba hapus lembar ini. Kita buat kembali kosong. Kita kosongkan kembali. Nah, di sini kita akan membuat beberapa paragraf. Kita akan isi dengan teks beberapa paragraf dan kita akan mulai untuk belajar mengatur formatnya. Ya, di sini saya sudah punya teks yang dapat kita gunakan. Di sini saya akan pilih semuanya. Saya select all. Ya, saya copy pada lembar Word, saya akan paste di sini. Nah, di sini saya punya beberapa teks, kita punya beberapa paragraf teks untuk kita belajar mengatur formatnya. Nah, yang pertama bagaimana sih caranya jika kita ingin mengubah bentuk huruf? Nah, untuk mengubah bentuk huruf sangat mudah sekali teman-teman sekalian. Silahkan pilih pada home. Nah, di sini kita ingin ubah semuanya. Kalau kita lihat di sini formatnya, bentuk hurufnya adalah Calibri body. Nah, kita ingin ubah semuanya. Kita ubah semuanya menjadi Times New Roman. Caranya bagaimana? Bisa diklik, diselect semuanya sampai ke bawah. Ya, ini cara untuk menselect. Diklik kemudian ditarik semuanya di blok. Ya, kemudian kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, sudah berubah menjadi Times New Roman. Kemudian ukurannya kita ingin rubah semuanya, masih semuanya, kita ingin blok semuanya. Kita ingin ubah semua ukuran hurufnya menjadi 12. Nah, ini masih ukurannya 11. Kita ingin blok, kita ingin ganti semua ukurannya menjadi 12. Kita bisa select lagi semuanya, atau teman-teman semuanya bisa
tekan pada keyboard Ctrl A, Ctrl A. Nah, ini untuk memblok semua teks yang ada di lembar kerja kita. Nah, otomatis ini lebih mudah dibandingkan kita harus men-select dan men-scroll semuanya sampai ke bawah. Sekarang kita ubah ukurannya menjadi 12. Nah, sudah berubah semuanya menjadi 12. Berikutnya pada apakah lorem ipsum itu ini ingin kita ubah ukurannya menjadi 14. Caranya kita klik di sini ukuran, ya, kita ganti menjadi, ya, 14. Nah, sudah berubah 14. Berikutnya kita ingin buat ini menjadi huruf tebal. Gimana caranya? Kita blok bagian yang ini saja, bagian yang ingin kita buat cetak tebal. Kita pilih pada sub menu font, kita klik bold. Nah, berikutnya kita ingin ubah judulnya ini menjadi cetak miring dan berwarna merah. Kita blok kembali, ya. Di sini juga bisa teman-teman sekalian, ya. Kita blok kembali. Setelah kita blok biasanya muncul menu di bagian atas, bisa kita klik italic, kemudian kita pilih warnanya warna merah. Atau jika kita ingin warna lainnya, kita bisa klik di panah bawah di sebelah warna merah, maka akan muncul warna lainnya. Nah, kita pilih warna biru misalkan. Nah, sudah berubah warna biru. Nah, jika kita ingin membuat semua ini menjadi huruf besar, nah, kita bisa ketik semuanya menjadi huruf besar apakah. Nah, ini bisa, tapi ini adalah cara yang lama. Bagaimana cara cepatnya? Teman-teman bisa blok semuanya, kemudian tetap di bagian sub menu. Nah, di sebelah sini teman-teman bisa klik change case. Nah, di sini kita pilih uppercase. Nah, otomatis semuanya sudah berubah. Nah, bagaimana kalau kita ingin membuat semuanya huruf kecil? Tinggal kita pilih lowercase. Nah, maka semuanya berubah menjadi huruf kecil. Bagaimana jika kita ingin membuat huruf besar di setiap awal kata? Ya, kita ini blok kembali. Pas kita blok, kemudian kita pilih di change case. Nah, kita pilih capital each word. Nah, sudah berubah lagi. Nah, itu teman-teman sangat mudah sekali untuk membuat setiap hurufnya menjadi huruf besar seluruhnya, atau huruf kecil semuanya, atau huruf besar di setiap awal kata. Nah, berikutnya ini kita ingin merubah untuk ratanya. Saat ini tulisan ini di paragraf ini rata kiri. Kita bisa lihat di sebelah sini. Ini rata kiri. Nah, kita ingin membuatnya rata tengah. Caranya kita letakkan kursor kita di bagian sini, kemudian kita pilih rata tengah. Di bagian sub menu paragraf, kita pilih center. Nah, secara otomatis sudah berubah posisinya di tengah. Bagaimana jika kita ingin mengubah letaknya di sebelah kanan? Nah, sangat mudah. Di sini kita klik, iya, kita klik align right. Nah, maka posisinya rata kanan. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat posisinya rata kiri dan rata kanan, seperti bentuk makalah atau skripsi atau tesis misalkan? Nah, sama juga, kita akan klik dia lainnya justify. Kita klik justify. Nah, maka otomatis paragraf kita akan rata kiri dan kanan. Nah, kita coba praktekkan berikutnya di bagian sini. Ya, kita ingin ubah ukurannya menjadi bold, menjadi 14. Ya, ini juga sama, kita ubah menjadi bold, ukurannya 14. Yeps. Nah, berikutnya bagaimana jika kita ingin membuat di paragraf kedua ini menjadi 2 kolom? Caranya sangat mudah. Silakan teman-teman letakkan kursor pada paragraf kedua, kemudian pilih menu layout, kemudian pada sub menu page setup pilih columns. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Ya, di sini ada sampai 3. Teman-teman pilih saja yang 2. Ya.
Nah, caranya kita blok pada paragraf yang ingin kita buat menjadi 2 kolom. Kita pilih kolom, kita pilih to. Nah, maka otomatis paragraf kita sudah menjadi 2 kolom. Nah, bagaimana jika kita ingin membuat di setiap paragraf ini, di paragraf ini di setiap kolom menjadi rata kiri dan kanan? Nah, kita blok saja, kemudian pada menu home kita pilih justify. Nah, maka otomatis 2 kolom ini rata kiri dan kanan. Jika teman-teman pernah melihat koran, membaca koran, mungkin pada awal huruf di awal paragraf itu hurufnya besar, kemudian sampai memakai 2 sampai 3 baris. Bagaimana cara membuatnya? Kita ingin buat huruf S-nya menjadi besar. Sangat mudah sekali, teman-teman bisa klik menu insert. Nah, kemudian pada submenu teks di sini teman-teman pilih ya add a drop cap. Nah, kita pilih drop it. Nah, otomatis S-nya sudah berubah menjadi huruf besar. Kalau kita ingin membuat S-nya menjadi huruf besar dan cetak miring, ya tinggal kita pilih saja italic. Maka dia sudah menjadi italic. Kalau kita ingin membuatnya tegak, kita hilangkan italicnya, kita buat dia tebal, bisa kita klik bold. Nah, gampang sekali. Nah, kalau kita melihat ada jarak ya, ada jarak antara judul dengan paragrafnya. Di sini masih ada space kosong, kita bisa tekan di keyboard backspace supaya jaraknya semakin dekat. Ya, ini juga sama. Kita tekan backspace supaya jaraknya lebih naik. Nah, pada paragraf yang ini, paragraf yang ketiga, kita ingin membuatnya rata tengah. Ya, gampang. Kita klik kursor, kita letakkan kursor di sini. Kemudian pada menu home, kita klik home, kita pilih justify. Ya, berhasil. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita ingin menambahkan gambar pada paragraf ini. Kita ingin tambahkan gambar di sini. Bagaimana caranya? Sangat gampang sekali. Kita pilih menu insert di sini. Kemudian di submenu illustrations kita tambahkan pictures. Di sini ada 2. Kita bisa tambahkan gambar dari perangkat kita, dari laptop kita, atau dari online. Nah, dalam hal ini kita pilih saja dari perangkat kita, from this device. Kita klik. Nah, ini saya tambahkan gambar yang ini. Nah, ketika kita menambahkan gambar, ukuran gambarnya mungkin sangat besar sekali. Nah, bagaimana caranya membuat gambarnya kecil? Pastikan gambarnya sudah diklik. Di pojok kanan atau di sudut gambar itu ada titiknya, ada titik-titiknya di sini. Kita klik pada bagian sudut, kita tarik ke atas. Nah, otomatis gambarnya menjadi kecil. Nah, sesuai yang kita inginkan. Bisa kita membuatnya sesuai dengan yang kita inginkan ukurannya. Pastikan diklik dan ditahan ya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat posisinya berada di tengah di dalam paragraf ini, kita klik pada gambar ini. Nah, kita klik, pastikan gambarnya diklik. Kemudian kalau teman-teman perhatikan akan muncul menu baru ya. Kalau tidak kita klik, maka menunya tidak ada. Ketika kita klik, maka menunya akan muncul, yaitu menu format. Nah, ini menu khusus untuk memformat gambar ini. Kita klik menu format, kemudian kita pilih pada submenu arrange. Nah, di sini ada wrap text, kita klik, kita pilih posisinya pada square, maka hasilnya akan seperti ini ya. Kita pilih. Nah, akan berada di dalam paragraf dan membentuk segi 4. Jika kita ingin membesarkan kembali, kita klik gambarnya, kita tarik dari sudut. Nah, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, berikutnya bagaimana caranya jika kita ingin menambahkan
header. Header tahu ya teman-teman, header itu biasanya berada di bagian atas ya. Biasanya itu dicantumkan judul bukunya atau judul makalahnya, itu kita cantumkan. Ada juga footer. Kalau footer di bagian bawah lembar kertas, biasanya itu ada footer. Itu juga biasanya berisi nomor halaman dan juga bisa nama penulisnya atau judulnya, atau terserah kepada kita. Nah, caranya untuk menambahkan header dan juga footer sangat gampang sekali. Teman-teman pilih menu insert, kemudian pada bagian header and footer, teman-teman bisa klik header. Nah, ini ada banyak pilihan, kita coba pilih yang ini. Nah, dokumen title, maka akan muncul di sebelah sini. Ini bisa kita ganti. Nah, contohnya saya akan buat di sini panduan dasar MS Office. Nah, jika sudah selesai, teman-teman silakan pastikan klik 2 kali pada area lembar kerja kita. Nah, maka ini sudah menjadi area abu-abu. Jika kita ingin mengubah bagian yang ini, kita bisa mengklik 2 kali. Nah, ini bisa kembali kita ubah. Jika warnanya sudah cerah dan ini abu-abu, maka fokus kita akan berada di sini. Di sini bisa kita ubah kembali. Oke, untuk mengembalikannya klik 2 kali pada area lembar kerja kita. Nah, sudah. Nah, jika kita perhatikan, kita scroll, maka di lembar kedua juga akan muncul. Inilah disebut dengan header. Nah, berikutnya kita akan menambahkan footer sekaligus dengan nomor halamannya. Kita pilih lagi insert, kemudian pada sub menu header and footer, kita pilih footer. Kita pilih footer. Di sini ada banyak pilihan, kita bisa pilih salah satu. Ya, pastikan bagian yang kita pilih itu terdapat nomor halamannya. Nah, saya coba pilih bagian yang ini. Nah, retrospect, saya klik yang ini. Nah, otomatis sudah muncul di sini. Ini nomor halaman dan ini adalah teks yang bisa kita ubah. Nah, ini saya biarkan saja untuk nama penulisnya. Biasanya ini akan muncul nama komputer kita, nama pengguna komputer ya. Ini Avandi Surbakti, ini saya biarkan saja. Oke, berikutnya kita bisa klik 2 kali pada lembar kerja kita atau kita tekan ESC atau escape pada keyboard. Baik teman-teman, sudah muncul header dan footer kita pada halaman 1 dan halaman 2 kita. Nah, ini ada lembar kosong, kita bisa hapus dulu. Kita bisa tekan delete. Oke, ini lembar kita. Ini kita bisa buat rata kiri dan kanan. Sip. Nah, kita masuk kepada lembar kedua kita enter. Pada lembar kedua ini kita ingin menambahkan tabel. Bagaimana caranya? Kita pilih menu insert. Kita pilih table. Di sini saya akan coba menambahkan tabel sebanyak 4 kolom. 2 baris, 4 kolom. Ya, atau saya akan pilih langsung aja untuk 4 kolom 5 baris ya. Nah, sudah muncul di sini. Kalau kita ingin membuat di sini nomor, kemudian nama, kemudian asal, kemudian nomor handphone. Nah, ini terlalu besar ya jaraknya. Kita bisa menggeser garis yang ini ke sebelah sini. Caranya kita pastikan letak kursor kita di sebelah sini. Kita klik, tahan, pindahkan ke sebelah sini. Nah, demikian juga untuk bagian yang ini kita bisa sesuaikan lebarnya sesuai kebutuhan kita. Nah, saya buat sampai di sini aja sudah cukup. Nah, ini kita bisa isi satu, namanya saya buat Ahmad Avandi Surbakti, asalnya Medan, nomor handphonenya saya asal-asal aja. Kemudian untuk berpindah kepada bagian yang berikutnya di keyboard bisa tekan tab
atau kita klik pada bagian sini juga bisa. Ya, kalau saya lebih mudah dengan menggunakan tab. Saya isi 2, kemudian saya tekan tab lagi, ya. Kita isi lagi. Oke, ini sudah saya cukupkan. Nah, kita ingin membuat pada judulnya menjadi tebal, kita klik bold. Dan saya ingin membuatnya pada judul ini berwarna kuning. Nah, caranya ini pastikan kita blok. Nah, kemudian pada menu di atas ada muncul design, ya, design. Kita pilih shading. Shadingnya berwarna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Saya pilih di sini warna orange. Nah, berhasil. Itu teman-teman untuk membuat tabel. Berikutnya kita akan membuat balance numbering, membuat daftar. Misalkan saya punya daftar perangkat keras komputer. Ya, di sini saya enter, ada mouse, ada keyboard, ada apa lagi? Ada speaker, ada earphone. Nah, ada ini aja cukup. Satu lagi deh ya, monitor. Nah, saya ingin membuat mulai dari mouse sampai monitor ini menjadi angka 1, mouse 2, keyboard, dan sampai 5 monitor. Bagaimana caranya? Sangat gampang sekali. Kita blok mulai dari mouse sampai dengan monitor. Lalu kita pastikan memilih home. Di menu home, pada submenu paragraf, di sini ada beberapa pilihan. Di sini ada numbering, di sini ada bullets. Nah, kita pilih saja yang numbering. Nah, kita bisa lihat selengkapnya itu, kita klik ke panah bawahnya. Nah, ini ada banyak formatnya. Kita pilih yang ini saja. Nah, maka hasilnya akan berubah seperti ini. Nah, ketika kita ingin menambahkan pada yang ke-6, nah, kita tinggal tekan enter. Kita bisa tambahkan yang berikutnya. Misalkan kita pilih ya motherboard. Nah, bisa. Jika kita ingin membuat jika kita ingin membuat bagian daripada setiap item, kita bisa tekan, misalkan di sini kita ketik mouse 1. Nah, kita bisa tekan pada keyboard tab. Nah, maka sudah menjadi bagian daripada mouse. Kita pilih mouse 1, ini mouse 2, mouse 3. Pada keyboard kita enter, kita klik keyboard 1. Nah, caranya kita letakkan kursor pada awal keyboard 1, kemudian pada keyboard kita tekan tombol tab. Tombol tab itu berada pada paling kiri, nomor 3 dari atas. Kita tekan tab. Nah, setelah 1 kita tekan lagi keyboard 2. Ya, keyboard 2, keyboard 3. Nah, pada speaker juga sama. Setelah speaker kita enter, kita bisa tekan tab. Kita speaker 1. Speaker 2 dan speaker 3. Nah, pada earphone juga sama, kita enter, kita tekan tab.
ya, earphone 1, earphone 2, earphone 3. Nah, sampai di situ dulu teman-teman untuk panduan kali ini. Jangan lupa untuk dipraktekkan. Saya Afandi Surbakti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.